Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, channel Brito Sudiono. Semoga teman-teman dalam keadaan dan kondisi yang sehat, tidak kurang satu apapun. Kembali saya ingatkan, yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan di video-video berikutnya. Kali ini kita akan menuju ke Aceh. Kita akan mencoba mengulas beberapa bangunan di masa lampau di Aceh, yaitu 10 bangunan bersejarah di Aceh di masa lampau. Provinsi Aceh yang menjadi provinsi paling barat di Indonesia memiliki cerita sejarah tersendiri. Aceh yang ada di ujung utara Pulau Sumatera memiliki jejak peradaban yang telah berusia berabad-abad lamanya. Dianggap sebagai tempat mulainya penyebaran agama Islam di Indonesia dan juga penting dalam penyebaran agama Islam di Asia Tenggara. Kesultanan Aceh pada abad ke-17 adalah negara terkaya, paling kuat dan makmur di area Selat Malaka, sehingga sejarah Aceh mencatat kebebasan berpolitik dan penolakan adanya serta perlawanan keras terhadap kendali penjajah asing. Salah satunya sejarah Perang Aceh melawan Belanda. Bangunan bersejarah di Aceh sebagai hasil dari latar belakang yang luar biasa tersebut, banyak bukti sejarah yang hingga kini masih ada di Aceh. Dari mulai zaman kerajaan hingga masa penjajahan Belanda di Indonesia. Salah satu daerah yang memberikan perlawanan sengit adalah Aceh. Masyarakat Aceh dapat mengetahui sejarahnya sendiri melalui berbagai bukti peninggalan bersejarah di Indonesia yang tersebar di seluruh daerah Aceh, yang akan membuktikan bagaimana keberadaan peradaban Aceh di masa lampau. Tempat-tempat tersebut adalah 1. Benteng Anoy Hitam. Benteng Anoy Hitam ini adalah peninggalan pada masa penjajahan Jepang. Dibangun antara 1942 sampai 1945 dan dulunya digunakan sebagai tempat penyimpanan berbagai jenis senjata milik Jepang. Letaknya di ujung Kareung, Sukajaya, Sabang, Angro, Aceh, Darussalam, di pantai timur Sabang berdampingan dengan pantai Anoy Hitam. Berdasarkan posisinya, benteng ini dibangun sebagai tempat pertahanan karena tertimbun di dalam tanah hingga yang tampak hanya sebagian atap berbentuk tapal kuda. 2. Masjid Raya Baitur Rahman. Salah satu alasan mengapa Aceh mendapat julukan Serambi Mekah adalah dikenal sebagai salah satu masjid terindah di Asia Tenggara. Letaknya ada di pusat kota Banda Aceh, sehingga sangat mudah dijangkau. Di sini adalah titik pusat dari semua kegiatan di Aceh, terutama yang bernafaskan keagamaan. Masjid Baitur Rahman dibangun pada masa kekuasaan Iskandar Muda tahun 1022 Hijriah atau 1612 Masehi, sehingga menjadi salah satu peninggalan kerajaan Aceh dan bagian sejarah Aceh. 3. Benteng Indrapatra. Benteng ini merupakan peninggalan agama Hindu dan Buddha. Digambarkan sebagai Tre Aceh, Lesagoe, yaitu konstelasi yang berbentuk segitiga menghubungkan 3 benteng besar dan benteng utamanya seluas 4.900 meter persegi. Didirikan pada posisi yang strategis jauh sebelum Islam masuk Aceh di tahun 604 Masehi oleh putra raja Arsya dari India yang melarikan diri dari pengejaran bangsa Huna. Salah satu dari ketiga benteng itu bernama Indrapatra, peninggalan kerajaan Hindu pertama di Aceh yang berkembang di daerah pesisir Aceh Besar. Kedua benteng lainnya adalah Indrapuri dan Indrapurwa. Benteng yang menjadi peninggalan sejarah dari masuknya agama Hindu dari India, kemudian direbut oleh kerajaan Islam dan dipimpin oleh Laksamana Perang Perempuan dari Aceh yang sangat terkenal, namanya yaitu Laksamana Malahayati. Letaknya di pantai Ujung Bate, Desa Ladong, Jalan Kriung Raya, Kabupaten Aceh Besar. 4. Masjid Tua Indrapuri. Masjid ini adalah lokasi penobatan Sultan Aceh terakhir, yaitu Tuanku Muhammad Daud Shah pada tahun 1978. Dulu masjid ini berfungsi sebagai benteng pertahanan ketika melawan Belanda di masa Sultan Iskandar Muda. Konstruksinya sama dengan bangunan masjid Tuha lainnya di Indonesia. Namun, perbedaan bahwa masjid ini dibangun tepat di atas bekas bangunan candi. Diketahui juga sejarah Museum Tsunami Aceh yang terletak di dekat pemakaman bersejarah Kerkhoff Pelshut. 5. Taman Sari Gunungan.
Bangunan bersejarah di Aceh ini berbentuk gunung berwarna putih, dibangun oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai tahun 1636 berdasarkan permintaan permaisurinya, Putro Pang atau Putri Pamaliah, sebagai pengobat rindu pada kampung halamannya, Pahang di Malaysia. Pahang adalah salah satu negeri yang pernah ditaklukkan oleh Iskandar Muda. Bangunan ini setinggi 9,5 meter dengan 3 tingkat. Tingkat pertama letaknya di atas tanah, hingga tingkat tertinggi berbentuk tiang bermahkota. Di pusat bangunannya dengan material batu gamping, pasir, dan kapur. Bentuknya menyerupai bunga putih yang sedang mekar dan melambangkan ketulusan cinta dengan dinding yang berukir bunga. 6. Rumah Aceh. Rumah Aceh. Salah satu bangunan bersejarah di Aceh berupa rumah panggung bertinggi tiang sekitar 2,5 sampai 3 meter, memiliki 3 atau 5 ruang dan 1 ruang utama yang disebut rambat. Rumah dengan 3 ruang terdapat 16 tiang. Rumah berisi 5 ruang mempunyai beberapa tiang. Rumah ini adalah simbol dari ciri khas Aceh yang sekarang sangat jarang ditemui dan banyak benda bersejarah di Indonesia yang bisa kita temui, padahal tidak hanya sebagai tempat berteduh. Rumah ini memiliki fungsi lainnya. Pada bagian bawah rumah yang disebut yut moh biasanya digunakan untuk menyimpan berbagai macam benda seperti alat menumbuk padi, yongki, dan tempat penyimpan padi. Berandang, tempat bermain anak-anak, atau tempat bermain bayi. Contoh rumah Aceh yang pernah dilestarikan sebagai peninggalan sejarah ada di Museum Negeri Aceh yang merupakan bagian sejarah dari Museum Aceh. 7. Benteng Kota Lubok. Benteng memiliki peranan yang besar pada zaman lampau yang masih kerap terjadi peperangan dengan berbagai alasan. Di Kota Lubok, yaitu tepatnya di sebuah bukit dengan ketinggian 40 meter di atas permukaan laut, terdapat benteng yang berdiri pada abad 12 Masehi. Benteng Kota Lubok ini memiliki banyak cerita masa lalu sebagai bagian dari Kerajaan Lamori yang menurut penemuan para peneliti merupakan benteng tertua yang didirikan Kerajaan Lamori atau Lamreh saat ini, yang merupakan kerajaan paling tua di Aceh. Saat ini benteng ini tidak terawat, dikelilingi ilalang yang tinggi-tinggi dan membuatnya kurang menarik. Bentuk awal benteng ini sepertinya menyerupai huruf L, dan di bagian tengahnya masih ada sisa benteng yang masih berdiri kokoh. Di bagian barat ada bangunan yang menyerupai huruf O. Hingga saat ini masih belum ada informasi mengenai asal-muasal benteng ini. 8. Sentral Telepon Belanda. Sentral Telepon Belanda ini adalah sisa peninggalan sejarah pada masa penjajahan Belanda di Aceh. Pada tahun 1903 adalah satu-satunya layanan komunikasi yang dimiliki oleh Belanda ketika menjajah Aceh. Seiring waktu, pada tahun 1931, Sentral Telepon mulai bertambah fungsinya sebagai kantor pelayanan telepon untuk umum. Waktu penjajahan diambil alih Jepang. Fungsi Sentral Telepon untuk keperluan militer dikembalikan. Sentral Telepon kembali menjadi milik Indonesia sepenuhnya sampai menjelang tahun 1960, berubah fungsi kembali menjadi Laskar Komunikasi Militer Kodam 1 Iskandar Muda. Setelah itu, bangunan bersejarah di Aceh ini berganti fungsi seperti kantor KONI, Media Aceh Pos. 9. Mercusuar William Torrens. Menara setinggi 85 meter di Desa Maulende, Kecamatan Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar ini dibangun untuk menjadikan hadiah Raja William III dari Belanda. Pada tahun 1875, pemberian nama William Torrens untuk menghormati sang raja karena dianggap berjasa besar dalam membentuk kolonialisme Belanda di Asia. Pada awalnya, bangunan ini hanya akan digunakan sebagai lampu suar sebagai bagian dari pembangunan Pelabuhan Sabang yang menjadi lintasan Selat Malaka dan Samudra India, juga membantu arah kapal-kapal asing yang mampir ke Pulau Weh, Sabang. Menara ini masih digunakan sampai sekarang. 10. Peninggalan Kerajaan Lingge. Kerajaan ini didirikan pada tahun 1025 Masehi oleh Adi Genali yang memiliki 4 orang anak bernama Empu Belu, Empu Beru, Ibayak Lingge, Merah Johan, dan Merah Lingge. Kerajaan ini terletak di Gayo, Aceh Tengah, adalah penguasa wilayah di Aceh yang memiliki kekuasaan paling luas di masanya. Lingge menjadi salah satu kerajaan utama yang mendukung berdirinya Kerajaan Aceh Darussalam. Raja pertama Kerajaan Aceh Darussalam adalah orang Gayo asli, dikenal dengan gelar Sultan Ali Muhayyad Shah. Ia juga merupakan anak kandung Raja Lingge. Konon, dari sinilah awal mula silsilah Kerajaan Aceh Darussalam dan Kerajaan Kesultanan Aceh Darussalam. Keberadaan bangunan bersejarah di Aceh tidak semuanya telah diketahui dan didata
sebagai bangunan yang perlu dilestarikan. Beberapa yang telah diketahui bahkan dalam kondisi yang tidak lagi utuh karena tergerus cuaca dan zaman. Masih ada kemungkinan sangat besar bahwa di Aceh masih banyak peninggalan sejarah lainnya yang belum ditemukan, dan semoga suatu saat bisa terungkap untuk memperkaya cerita sejarah bangsa, terutama untuk rakyat Aceh. Demikian 10 bangunan bersejarah peninggalan masa lampau di Aceh. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dan di cerita ini saya kembali lagi mengajak untuk subscribe channel ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.